Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu penguji uji kinerja UKM PPG batch 4 tahun 2025. Perkenalkan, nama saya Hamida Hayati dengan NIM 2501091143991, merupakan mahasiswa PPG batch 4 tahun 2025 LPTK UIN Maulana Malik Ibrahim. Pada hari ini, Senin 19 Januari 2026, akan melaksanakan uji kinerja di Madrasah Aliyah Unggulan Kiai Haji Abdul Wahab Hasbulo, Tambak Beras, Jombang. Materi pelajaran Quran Hadis dengan tema pokok menjemput cinta Allah melalui makanan halal tatoyib kelas 11 Madrasah Aliyah. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semangat sekali ya. Sekarang sebelum kita mulai pelajaran, kita mulai dengan bacaan suratul Fatihah yang akan dipimpin oleh ketua kelas. Silakan, semoga dengan apa yang kita baca nanti diberi kemudahan dan diberi ilmu yang bermanfaat. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin ya rabbal alamin. Selanjutnya kita lanjutkan dengan menyanyi Indonesia Raya yang akan dipimpin oleh Raffi. Silakan Raffi. Hiduplah Indonesia Raya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku, di sanalah. Oke, Ibu absen dulu ya. Ahmad Haki, Ahmad Arfas, Adam Rangga, sakit. Ahmad Fadli, Ahmad Naci, Ahmad Sofhal, Muhammad Ibdul Hariri, Muhammad Alif, Muhammad Rihi, Muhammad Dafauddin, Muhammad Atin, Muhammad Ferdi. Ada yang 3 berarti ya yang tidak masuk ya. Ibdul, Adam Rangga sama Alif. Semoga yang sakit-sakit teman-teman kita segera diberi kesehatan, dan yang sedang bimbingan olimpiade semoga mendapat kemudahan di dalam mengerjakannya ya.
Anak-anak kalian tadi pagi sudah sarapan belum? Sudah. Tadi sarapan apa? Nasi goreng. Apa lagi? Terus ceplok. Terus apa lagi? Pecel lele. Nah, pecel lele. Menurut kalian, makanan yang kalian makan tadi pagi itu tergolong kategori halal apa enggak? Kenapa? Bahan-bahannya halal. Kenapa ya, anak-anak ya? Allah itu repot-repot mengatur apa yang boleh masuk di dalam perut kita agar sehat. Bagus. Tapi lebih dari itu, Allah mengatur makanan yang boleh masuk di perut kita itu karena Allah itu mencintai kita ya. Karena Allah itu menjaga kesucian kita. Nah, di sini tujuan pembelajaran hari ini adalah menganalisis Quran surat Al-Baqarah ayat 168 dan 169 dan Al-Baqarah ayat 172 dan 173. Di sini kita akan membuktikan bahwa makanan yang kita masuk itu akan berpengaruh pada kesehatan tubuh kita dan kesucian jiwa kita. Karena makanan yang kita makan, ketika makanan itu halal, maka itu akan membuat mudah tubuh kita untuk melakukan hal-hal yang positif, melakukan kebaikan. Begitupun sebaliknya, jika kita makan makanan yang haram, maka akan membuat tubuh kita dengan mudahnya melakukan kejelekan. Nah, oleh karena itu, di dalam memilih makanan tidak mementingkan enak dan tidak enaknya aja, tapi juga memikirkan pengaruhnya terhadap tubuh kita, sehat atau tidaknya tubuh kita. Oke, sekarang Ibu akan membagi kelompok kalian ya, berdasarkan cara belajar kalian. Nanti ada dua kategori, pertama kategori yang visual dan kategori auditorial. Nanti kategori visual yang gaya belajarnya kalian suka gambar. Kira-kira di sini siapa yang suka gambar? Melihat belajarnya lewat gambar. Berarti yang lain auditorial ya. Karena ini jumlahnya agak banyak, maka nanti visual nanti menjadi 2, auditorial juga menjadi 2. Nah, tiap kelompok usahakan minimal ada 1 laptop ya. Ada 1 laptop biar nanti saya bisa ngasih file buat kalian sesuai dengan visual maupun auditorial. Nah, kalian kan sudah terbagi menjadi beberapa kelompok ya. Nah, sekarang kalian pelajari file yang sudah saya kirim di laptop kalian sesuai dengan kelompok kalian, yang visual ya visual, yang auditorial ya juga auditorial. Dan juga kalian kerjakan lembar kerja kalian juga ya. Nanti kalian isi K untuk tentang apa yang kalian ketahui, W apa yang ingin kalian tanyakan, dan L apa yang sudah dipelajari ya.
Bagaimana? Ini kelompok berapa ini? Kelompok dua. Kelompok 2, visual audio. 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 Ayat berapa itu kalian? Al-Baqarah ayat 169. Ayat Al-Baqarah ayat 169. Tolong bisa dibaca ayatnya sama terjemahnya? Bismillahirrahmanirrahim. Innama ya'murukum bis-su'i wal fahsya'i wa an taqulu 'ala Allahi ma la ta'lamun. Yang artinya, sesungguhnya setan hanya menyuruh kamu untuk berbuat jahat dan keji serta mengatakan tentang Allah apa yang tidak kamu ketahui. Kira-kira ada yang perlu ditanyakan nggak? Ya? Apa itu langkah-langkah setan? Langkah-langkah setan itu usaha-usaha setan untuk menjerumuskan manusia. Ini dalam kaitannya makanan ya, seperti setan itu menggoda manusia untuk makan makanan yang berlebihan, seperti itu. Bisa dipahami? Bisa. Yang ini kelompok berapa yang ini? Visual 2. Kelompok 2 visual. Kalian mempelajari apa sekarang? Al-Baqarah ayat 172. Tolong bisa dibacakan? Siapa yang membaca? Nah. Ya ayyuhalladzina amanu bima razaqnakum lillahi. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, makanlah apa-apa yang baik yang kalian kepada Allah jika kamu benar-benar hanya menyembah. Kira-kira ada pertanyaan enggak? Saya boleh izin. Jika tersesat di hutan, apakah boleh binatang buas? Itu dalam boleh selama dalam keadaan darurat ya.
Jika tidak ada benar-benar tidak ada makanan yang lain, maka boleh makan makanan binatang yang buas, tapi sekedarnya aja. Itu. Sudah dipahami? Ya. Ini kelompok berapa yang ini? Auditorial 2. Tadi yang dipelajari ayat berapa? Al-Baqarah ayat 173. Minta tolong dibacakan ayat dan terjemahnya bisa? Bismillahirrahmanirrahim. Innama harrama alaikumul maitata waddama wa lahmal khinziri wa ma uhilla bihi lighairillah. Faman itturra ghayra baghin wala 'adin fala itsma 'alaihi. Innallaha ghafurur rahim. Sesungguhnya dia hanya mengharamkan bagimu bangkai, darah, daging babi dan daging hewan yang disembelih dengan menyebut nama selain Allah. Tetapi barang siapa dalam keadaan terpaksa, bukan karena ingin dan tidak pula melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Quran Surat Al-Baqarah ayat 173. Kira-kira ada yang ditanyakan nggak? Ya. Apa perbedaan makanan halal dengan makanan baik? Perbedaan makanan halal dengan makanan baik. Kalau makanan halal itu kaitannya dengan hukum ya. Ada kalanya halal, ada kalanya haram. Tapi kalau makanan baik itu makanan yang lebih condong ke kesehatan tubuh seperti itu. Ya. Bisa dipahami? Bisa. Ini kelompok berapa yang ini? Kelompok 1 visual. Kelompok 1 visual. Tadi yang dipelajari ayat berapa? Ayat 8. Ayat Al-Baqarah 168. Tolong bisa dibaca ayat dan terjemahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiban wa la tattabi'u khutuwati syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Artinya, wahai manusia, makanlah sebagian makanan di bumi yang halal bagi baik saja, janganlah mengikuti langkah-langkah setan. Sungguhnya ia bagimu merupakan musuh yang nyata. Dari sini ada pertanyaan. Ya. Apa perbedaan perbuatan jahat dan keji? Perbedaan perbuatan jahat dan keji. Kalau perbuatan jahat itu lebih condong ke legal, dalam arti contohnya seperti mencuri, ya. Tapi kalau perbuatan keji itu lebih condong mengarah ke norma seperti berzina. Bisa dipahami? Nah, menjaga makanan yang kita makan dengan makanan halal itu merupakan suatu kewajiban seorang muslim. Nah, di sini kita masih bisa menemukan makanan halal di mana-mana ya. Tapi coba bayangkan kalau kalian berada di daerah yang mayoritas non-muslim. Bagaimana kita akan usaha lebih untuk mendapatkan makanan halal. Nah, sekarang perhatikan baik-baik di depan kalian. Nanti kita akan menonton video singkat bagaimana saudara kita yang tinggal di luar negeri itu berjuang untuk mendapat makanan yang halal. Ya. Perhatikan baik-baik ya. Bagaimana aku dan suami membeli makanan halal? Ini kue turki. Nah, di sini ada daging dan sapi. What? You buy chicken and beef.
sampai level gelas ini, gelas kan? Thank you. Ya. Assalamualaikum. Chicken wings. Ayo. Thank you. Jadi daging itu adalah sapi yang lebih merah ini yang agak tua. Jadi kita sebagai sapi dan ayam halal bisa memiliki karena daging itu halal dan mereka membelinya sesuai dengan aturan Islam. But not always the chicken comes from Turkey. Sometimes it is good. Sometimes there is a special farm in Germany, and many there is made in Holland, in Netherlands, that they use a special farm where they kill the animals with the halal way. Yes, sometimes we see there is beef or chicken from Turkey, but sometimes not. Jadi selain daging sapi dan ayam, kita juga bisa beli sosis dan itu ada label halalnya. Aku selalu beli hal-hal yang ada hewani, maksudnya ada komposisi hewannya atau komposisi binatang daratnya itu aku selalu beli di supermarket dulu karena halal. The Turk is like a salami. It's like a really famous. They are all from Turkey. What is it? Cool. What are you looking for? Yang kedua adalah kita melihat makanan yang ada label halal. Halal. Jadi semua yang ada di supermarket itu halal semua. Mereka datang dan dari So come to Turkey like this, a favorite place where you buy a lot of stuff like Turkey coffee or Arabic coffee, this tea from Morocco. Morocco tea. Morocco, yeah. Okay. This is very They- good stuff. they took for making sukacha, right? This is really famous. Yeah. This is from Argentina. Alright. What is that? Mate. Ah, It's from tea. And it's really famous in places like Palestine. They drink a lot of this. And everything is halal. Yes, it's just tea. Just tea because dengan memilih makanan yang vegan. Kita ada label vegan seperti ini, yang harus kita cek adalah apakah makanan aku. Kalau enggak, berarti bisa aku ambil. Adalah tanpa label vegan dan tanpa label halal. Jadi kita cek keseluruhan. Kalau unsurnya adalah sapi atau ayam, kambing dan binatang darat, tanpa label vegan berarti aku nggak bisa. Kecuali unsurnya adalah binatang laut atau tanpa label vegan pun, tanpa label halal pun. Semuanya dari binatang laut atau seafood, jadi nggak boleh halal dan aku bisa beli.
Kalau ada pertanyaan, apakah setiap muslim membeli daging disembelih? Begitu aku nggak tahu ya, karena memang kembali lagi kepada pilihan dan fisik setiap individu bagaimana dia menggunakan dalam kata saya. Yang halal, aku sendiri tidak merasa kesulitan. Memang sudah disediakan pilihan seperti yang sangat ikuti yang produknya semuanya halal. Dan ketika aku ingin makan di luar, di restoran maksudnya, biasanya kita memilih restoran ada restoran Turki dan restoran Pakistan karena mereka menyediakan makanan yang halal. Dan jika kita makan bersama di restoran lain restoran yang halal, kan, biasanya aku dan suami memilih makanan seafood dan salad ataupun hal-hal yang tidak ada unsur halalnya. Okay, thank you so much for watching and thank you so much for subscribing my channel. I hope you enjoyed about the video and see you later. Setelah menonton video ini, bagaimana perasaan kalian? Pendapat kalian gimana? Ada yang bisa argumen ya? Saya merasa bersyukur karena tinggal di mayoritas orang-orang muslim sehingga mencari makanan itu halal. Dengan mudah ya? Dengan mudahnya. Bagus ya. Ternyata menjadi hamba yang patuh itu butuh perjuangan ya? Ya. Sekarang waktunya berkarya. Gunakan aplikasi Canva di perangkat kalian. Ibu minta setiap kelompok mendesain satu poster ringkasan ayat. Pastikan posternya terdiri dari ayat, terjemah, dan desain yang estetik. Bagaimana? Sudah selesai? Sudah. Sekarang waktunya mempresentasikan setiap kelompok masing-masing, dimulai dari kelompok pertama visual ya. Silakan maju. Di sini kami dari kelompok 1 visual akan mempresentasikan surat Al-Baqarah ayat 168 yang berbunyi, ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiban wa la tattabi'u khutuwati syaiton innahu lakum aduwwum mubin. Artinya, wahai manusia, makanlah dari rezeki yang ada di bumi yang halal lagi baik, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan. Sesungguhnya setan itu adalah musuh yang nyata bagimu. Surat ini berisi tentang diperintahkan mengkonsumsi rezeki yang halal dan baik, karena
berpengaruh pada kesehatan dan keimanan. Dilarang mengikuti langkah-langkah setan yang menjerumuskan pada perbuatan haram dan keburukan. Menegaskan bahwa setan adalah musuh nyata sehingga manusia harus selalu waspada dan taat kepada Allah. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk selanjutnya, silakan kelompok 2 untuk mempresentasikan hasil karyanya. Kami dari kelompok 2 tutorial ingin mempresentasikan surat Al-Baqarah ayat 169. Innama ya'murukum bisu'i wal fahsya'i wa an taqulu 'alallahi ma la ta'lamun. Yang artinya sesungguhnya setan hanya menyuruh kamu untuk berbuat jahat dan keji serta mengatakan tentang Allah apa yang tidak kamu ketahui. Kesimpulan dari ayat 169 surat Al-Baqarah ini, setan hanya memerintahkan manusia untuk berbuat dosa, jahat maupun keji, serta berbicara tentang Allah tanpa ilmu. Sedangkan Allah memerintahkan kebaikan, sehingga manusia wajib membedakan seruan setan dan seruan Allah, serta memiliki kebaikan dengan beriman dan mengikuti petunjuknya agar terhindar dari kesesatan. Mungkin ini saja presentasi dari kami. Sudah cukup jelas, nopo ada yang ditanyakan? Ya sudah, kami tutup presentasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, kelompok 3, silakan dipresentasikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sini saya ingin mempresentasikan surat Al-Baqarah ayat 172 yang bunyinya, ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum washkuru lillahi in kuntum iyyahu ta'budun. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, makanlah apa-apa yang baik yang kami anugerahkan kepadamu dan bersyukurlah kepada Allah jika kamu benar-benar hanya menyembah kepadanya. Poin penting dalam surat Al-Baqarah ayat 172, pada ayat ini Allah memberi perintah kepada orang-orang beriman untuk memakan makanan yang halal lagi baik, sekaligus juga sebagai dasar perintah untuk selalu bersyukur kepada Allah. Di sini apakah sudah jelas atau masih ada yang ingin ditanyakan? Sekian dari kelompok 2 visual. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi presentasi hasil teman-teman kita ya. Jadi poinnya, kita sebagai umat muslim itu wajib menjaga makanan kita karena itu merupakan salah satu bentuk cinta Allah kepada kita. Nah, sebelum kita tutup materi kita, Ibu ingin bertanya dari hati ke hati, bagian mana dari ayat yang kita pelajari tadi yang berkenan di hati kalian? Siapa? Dan bahwa Allah memanggil kita, wahai orang-orang yang beriman. Katanya Allah bicara kepada saya untuk menjaga diri saya sendiri lewat makanan. Masya Allah, itu refleksi yang mendalam ya. Terakhir, siapa yang bisa memberi ringkasan 1 menit? Ya, silakan. Kesimpulannya adalah makanan halal bukan sekedar soal aturan, tapi soal cinta Allah kepada kita dalam menjaga kesehatan baik fisik maupun mental bagi kita. Luar biasa ya. Baik, sekarang mari kita tutup dengan bacaan doa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim.
Ingat, you are what you eat. Jadilah jiwa yang suci dengan makanan yang halalan thayyiban. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.